saya rekam and saya share screen. Bismillah. Oke, strategi penyehatan dan divestasi. Teman-teman ada yang tahu nggak apa bedanya dari investasi dan divestasi gitu loh? Ada yang tahu mungkin? Apa itu divestasi? Apa itu investasi? Oke, Kurang kalau tahu, Pak. yes. Kurang tahu artinya, Pak, apa? Oke, kalau investasi itu kan itu udah jelas, berarti kan misalnya investasi, misalnya ada investasi asing yang masuk ke Indonesia. Berarti dari pihak investor itu dia membawa sejumlah uang gitu ya, sejumlah dana gitu kan, dana dan juga fasilitas gitu kan ya. Kayak gitu kan ya. Misalnya seperti investasi asing misalnya untuk misalnya pembangunan misalnya pembangunan bandara gitu kan, misalnya investasi asing misalnya untuk pembangunan yang paling gampang misalnya adalah ya untuk kereta cepat KCIC kan, kereta cepat ya Indonesia Cina yang Jakarta Bandung gitu kan. Nah itu kan investasi kan itu berasal dari China kan. Berarti dari investor yang di Cina itu membawa sejumlah uang, sejumlah dana yang digunakan untuk apa? Untuk diinvestasikan di Indonesia dalam hal untuk apa? Untuk pembangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta Bandung gitu kan ya. Jadi kan infrastrukturnya, teknologinya itu semua berasal dari China gitu kan. Ya satu paket ya, karena juga termasuk ya dananya dari China, infrastruktur juga dari China dan juga teknologi dari China gitu ya. Oke. Nah, itu kan mengenai investasi. Nah, kalau divestasi, apa itu divestasi? Oke, kita lihat di sini. Divestasi, pengurangan beberapa jenis aset dalam bentuk keuangan atau barang. Ya, kita kan jadi ada pengurangan beberapa jenis aset dalam bentuk keuangan, dalam bentuk financial. Ya misalnya modalnya ditarik gitu kan ya, atau juga mungkin barang-barangnya diambil, misalnya let's say katakanlah misalnya divestasi itu misalnya dari pihak investor itu menarik dananya dari beberapa perusahaan yang ada di dalam negeri, itu merupakan divestasi gitu loh. Jadi nggak sekedar hanya keuangan saja, tetapi juga misalnya dalam bentuk barang-barang yang lain, aset-aset yang lainnya gitu loh. Nah itu merupakan divestasi gitu kan ya. Nah, ini kan berbeda dengan tadi yang investasi. Investasi berarti kan dia menanamkan modal, ya kan, investasi menanamkan modal, baik itu modal dalam bentuk keuangan atau barang atau keduanya keuangan dan barang gitu kan ya. Nah, dan misalnya di satu perusahaan tertentu gitu kan, itu merupakan investasi. Oke, next. Indikator dari lingkungan bisnisnya ada beberapa indikatornya. Jadi kan kalau kita ingin tahu nih sehat nggak sih perusahaan kita, itu berarti dapat bersumber dari lingkungan bisnis sekitarnya gitu kan. Ya lingkungan bisnisnya nggak mendukung yang tidak mendukung perkembangan perusahaan ya itu bisa jadi merupakan lingkungan bisnis menjadi lingkungan yang sifatnya sumber ancaman gitu loh, threats gitu kan ya. Ya kan threats. Contohnya misalnya kayak seperti saat ini dalam kondisi pandemi kan gitu kan. Itu kan pandemi itu kan di luar dari kontrolnya perusahaan, berarti kan ada faktor eksternal gitu kan. Kita lihat saat ini lingkungan bisnisnya bagaimana gitu kan, apa saja yang terpengaruh atau terdampak oleh adanya pandemi gitu kan. Apalagi sekarang ya, yang pernah saya jelaskan juga di beberapa pertemuan yang lalu itu adanya istilah 3D. Apa itu 3D? Jadi disrupsi digital, ya kan? Kemudian disrupsi milenial. Kemudian terakhir adalah disrupsi pandemi. Jadi kan disrupsi itu adalah perubahan secara besar-besaran, jadi yang merubah landscape bisnis di suatu industri gitu kan ya. Bayangkan kalau misalnya pada saat itu misalnya Bluebird yang tidak mau bekerja sama dengan transportasi online seperti Gojek, apa yang terjadi gitu kan ya. Gitu.
Nah, kemudian di antara banyak ragam lingkungan bisnis, jadi di sini ada beberapa tanda-tanda yang dapat dijadikan sebagai strategic guidance gitu loh. Jadi ada beberapa ada yang petunjuk strategis, sedikitnya peluang bisnis yang tersedia dan terbukanya ancaman bisnis. Jadi kalau kita bicara mengenai apa? Bicara mengenai petunjuk strategis atau strategic guidance, ya berarti kita bicara juga mengenai adanya peluang. Kalau ada peluang ya pasti juga adanya ancaman gitu kan, seperti halnya kayak dua sisi mata uang gitu yang tidak bisa terpisahkan ya. Ya di mana ada kebaikan pasti itu ada keburukan gitu. Di mana ada kelebihan pasti ada kekurangannya gitu. Demikian juga dengan apa? Dengan adanya peluang ya, selain daripada peluang ya pasti juga adanya ancaman atau tantangan gitu kan. Jadi dari prediksi dan juga penilaian dari dari pihak manajerial itu jadi ya susah karena apa? Karena ya pada saat lingkungan bisnis ini berinteraksi satu dengan lainnya, jadi saling saling berinteraksi, bahkan juga saling bersinggungan gitu kan ya. Kemudian juga dari prediksi, kemudian juga dari economic growth atau pertumbuhan ekonomi dan juga aktivitas ekonomi yang membentuknya itu, jadi memberikan adanya indikasi bagi manajemen ya dalam hal melakukan pengambilan keputusan ekspansi usaha. Kira-kira misalnya dalam kondisi seperti saat ini ya sekarang ya pandemi, kira-kira visible nggak sih, mungkin nggak, bukan mungkin, visible nggak sih kalau perusahaan itu melakukan misalnya apa, ekspansi perusahaannya, misalnya membuka cabang di beberapa daerah gitu ya, atau membuka misalnya apa, membuka perwakilan misalnya di beberapa kota gitu, atau membuka cabang restoran di kota-kota misalnya di wilayah Indonesia bagian timur gitu. Kira-kira masih visible nggak gitu kan ya? Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian juga tersedianya kredit dan juga aktivitas pasar modal yang dapat digunakan sebagai indikator susah nggak atau gampang nggak gitu loh. Apa yang kemudian murah atau mahalnya dana ya bisa yang dapat dipakai atau diakses oleh misalnya oleh pihak masyarakat atau pihak perusahaan gitu loh. Kan seperti itu. Jadi misalnya dalam kondisi saat ini, misalnya kan kalau misalkan kita mau, apakah sekarang ini misalnya dalam kondisi pandemi, apakah bank itu masih mau mengucurkan apa kredit atau mungkin dana yang dibutuhkan oleh nasabah gitu kan. Misalnya nasabah ini ingin mengembangkan bisnisnya gitu kan. Kira-kira dari pihak banknya ini memberikan lampu hijau nggak? Kira-kira pihak banknya ini mempersulit nggak gitu kan ya. Nah, seperti itu gitu loh. Kemudian juga adanya perubahan harga. Perubahan harganya juga memberikan indikasi yang juga cukup signifikan mengenai perubahan tingkat inflasi. Bayangkan misalkan kalau saat ini misalnya harga minyak goreng yang juga cukup melonjak tinggi, kemudian juga misalnya seperti telur juga saat ini juga cukup tinggi. Kira-kira itu pengaruh nggak sih terhadap tingkat inflasi gitu kan ya? Kira-kira kalau dengan harga daging yang lumayan tinggi gitu ya menjelang akhir tahun, kira-kira pengaruh nggak pengaruh nggak sih kepada tingkat inflasi di masyarakat gitu kan ya? Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan mungkin dari teman-teman, silakan, monggo kalau mau tanyakan. Ada mungkin? Kalau enggak kita lanjut lagi. Oke, ini udah. Terus kita lihat pada beberapa indikator internal. Jadi indikator internal ini dapat digunakan sebagai tanda pada perusahaan yang tidak sehat. Dan munculnya tanda-tanda perusahaan tidak sehat ini itu masih di tahap awal dari daur kehidupan perusahaan. Sorry. Ini ada beberapa yang masuk, sorry sebentar nih saya admit dulu. Oke, jadi kalau misalkan kalau kalian pernah lihat itu siklus hidup perusahaan itu kan dari yang misalnya di awal atau di bawah itu bentuknya mirip seperti parabola yang terbalik gitu. Saya nggak ada gambarnya sih ya. Nanti saya kasih di grup. Nah,
bentuknya seperti jadi kan dari awal dari bawah menanjak pelan sampai kepada puncak dia kenaikannya sangat sedikit banget, gradual gitu, sedikit akhirnya pada satu titik tertentu di akhirnya trennya itu menunjukkan penurunan gitu loh, tapi masih di tahap awal. Nah seperti ini gitu kan ya, jadi turunnya itu masih pada tahap awal daur kehidupan perusahaan. Jadi misalnya apa beberapa indikatornya, jadi uang kas itu tidak cukup di kantor gitu loh. Misalnya uang kas misalnya apa untuk beli bensin, uang kas misalnya untuk apa untuk bayar misalnya apa beberapa hal yang sifatnya apa kecil-kecil gitu misalnya ya sifatnya receh gitu kan ya. Lalu yang kedua adanya keterbatasan atau tekanan likuiditas. Jadi ya karena masalah apa ya karena kondisi pandemi seperti ini ya jadi akhirnya apa keterbatasan dana gitu loh, keterbatasan likuiditas gitu loh. Lalu yang ketiga pengurangan modal kerja ya. Jadi mungkin karena pengurangan modal kerja ya dari mulai apa dari awal ini sudah mulai tergerus gitu kan modal kerjanya gitu kan untuk menutupi misalnya biaya operasional perusahaan secara pelan-pelan pasti mulai termakan gitu kan. Lalu juga utang dagang yang membengkak ya kan ya karena apa karena ada tekanan likuiditas jadi akhirnya apa utangnya itu membengkak jadi beberapa kali misalnya terjadi gagal bayar gitu kan ya. Lalu yang berikutnya adalah penurunan ROI, return on investment. Jadi pengembalian investasi, tingkat pengembalian investasi gitu kan ya dari perusahaan ini gitu kan. Lalu next itu adalah penjualannya itu mendatar. Jadi itu penjualannya itu udah mulai agak mendatar, bahkan sama sekali tidak ada peningkatan gitu loh. Kalaupun ada peningkatan itu sifatnya sangat tidak signifikan gitu kan ya. Dan juga indikator yang bisa digunakan juga adalah dalam beberapa semester ini, beberapa kuartal terakhir ini ya kondisi perusahaan itu udah mulai rugi terus gitu loh. Dan juga absensi tenaga kerja itu meningkat gitu loh. Absensi tenaga kerja meningkat, kemudian juga buruhnya juga maksudnya tenaga kerja turnover rate jadi atau tingkat keluar masuknya karyawan itu juga mulai meninggi gitu kan ya mulai meningkat ya karena mereka apa namanya mungkin banyak dari mereka yang melihat bahwa perusahaan ini sudah tidak visible lagi, perusahaan ini sudah tidak bisa dijadikan sebagai pegangan saya nantinya gitu kan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia keluar gitu kan ya. Gitu. Oke, kemudian juga pengaduan konsumen meningkat. Pengaduan konsumen meningkat karena apa? Karena misalnya terjadinya keluhan dari sisi pelanggan. Ya kan misalnya apa? Let's say katakanlah mungkin waktu tunggunya yang cukup lama gitu kan ya, atau mungkin dari segi pelayanan, atau mungkin juga dari segi produknya gitu kan. Apalagi dengan kondisi seperti saat ini ya memang apa sekali klik ya semuanya bisa jadi viral gitu kan ya. Ya, apalagi misalnya kayak misalnya kita bertemu dengan konsumen yang cukup kritis, cukup konsumen yang bawel gitu kan ya. Ini ya harus menjadi perhatian juga di sini kan ya. Apalagi misalkan kalau mereka tuh komplainnya adalah mengenai kualitas produk gitu kan ya, bukan kepada servisnya. Jadi gitu loh. Nah, oke, kemudian juga arus informasi keuangan dan manajemen yang semakin meningkat gitu loh. Oke, ini menjadikan kalau kita perhatikan tanda perusahaan yang tidak sehat yang ada pada tahap awal. Oke, sekarang kalau kita lihat perusahaan yang tidak sehat dan muncul pada pertengahan daur kehidupan perusahaan. Apa kira-kira? Indikatornya apa? Ya stoknya meningkat gitu kan, stoknya meningkat, ya kan stoknya meningkat gitu, persediaan meningkat, yang terus kemudian tidak bisa diserap oleh pasar gitu. Karena apa? Karena penjualannya itu sudah mulai menurun, kumulasinya juga marginnya berkurang, costnya semakin tinggi karena apa? Karena stok di gudangnya menumpuk gitu kan, ya costnya semakin tinggi. Ya kemudian juga apa namanya beberapa permintaan atau konsiderasi atau pertimbangan dari bank pemerintah jadi seperti ini, jadi permohonan gitu, ngajukan permohonan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan itu sudah mulai berkurang gitu kan. Ya udah banyak contohnya sih gitu kan, kepercayaan konsumen itu sudah mulai berkurang gitu kan ya.
Kemudian juga saldo rekening di bank itu tidak mencukupi, tidak mencukupi untuk apa? Misalnya untuk melakukan misalnya apa ya? Untuk membantu operasional perusahaan karena mungkin sudah banyak apa dana operasional apa dana apa atau mungkin bukan dana apa namanya ya sudah apa namanya modal sudah mulai banyak tergerus gitu loh. Modal tergerus ya misal apa ya misalnya untuk bayar gaji karyawan, untuk membantu operasional perusahaan gitu loh. Ya karena salah satu misalnya mulai menukik terus secara perlahan pasti menukik terus gitu kan penjualannya ya. Itu yang harus diperhatikan gitu loh. Oke, next. Kemudian juga indikator internal yang dapat dijadikan adanya petunjuk guidance tidak sehatnya perusahaan yang lazim itu dijumpai itu di tahap akhir kehidupan perusahaan. Jadi balik lagi nih kepada misalnya kecilnya apa namanya perhatian manajemen terhadap penurunan laba. Jadi ya maksudnya manajemen tahu tapi mereka tidak terlalu memperhatikan gitu loh. Kemudian juga apa namanya turnover rate, jadi atau pengurangan staff tanpa ada yang menganalisa sebab pokoknya. Jadi sorry itu bukan lebih kepada turnover, tapi lebih kepada apa namanya retrenchment, jadi pemecatan gitu kan ya. Jadi staff ini dikurangi apa beberapa staff mungkin dikurangi masa atau mungkin di pensiun dini, ya kan sampai di pensiun dini akhirnya apa ya kasihan kan. Mereka tuh sebenarnya keluarganya tuh maksudnya ya hilang sumber mata pencahariannya gitu kan. Gitu. Kemudian juga terlambatnya pembayaran hutang ini udah pasti ya karena adanya tekanan likuiditas karena apa namanya ya sudah tekanan dari atau tekanan likuiditas dari apa ya dari pihak internal sendiri kan gitu ya. Kemudian juga terlambatnya hasil penagihan piutang, jadi bukan utang tapi piutang, kita juga memberikan utang misalnya kepada pihak lain gitu. Itu yang terlambat melakukan penagihannya gitu loh. Kalau misalkan ada orang misalnya ada beberapa perusahaan yang memang mereka fair, ya mereka terkadang membayar mereka tetap membayar walaupun misalnya membayarnya mendekati deadline gitu, atau membayarnya itu ya setelah semua dokumen-dokumennya itu terperinci gitu kan ya. Nah, sorry, penjualan itu kemudian penjualan itu semakin lama semakin turun gitu kan. Kenapa? Karena misalnya tadi faktor ketidakpercayaan dari konsumen, faktor ketidakpercayaan dari masyarakat gitu kan. Mereka masa konsumen berpikir bahwa saat ini misalnya PT X itu sudah tidak memperhatikan kualitasnya lagi, misalnya produk itu banyak yang reject atau mungkin produk ini banyak apa? Misalnya produk itu kok banyak kutunya, ya, seperti itu gitu kan. Kemudian juga modal karyawan moral karyawan itu sangat rendah. Perhatikan moral karyawan itu tuh ternyata itu ya naik turun gitu loh. Jadi moral yang maksudnya pada saat dalam kondisi drop seperti itu ya justru yang harus dimotivasi, yang harus diperbaiki, yang harus dipertahankan itu adalah karyawan gitu kan ya. Jadi moral ini karena dalam kondisi seperti ini mereka sudah tidak melihat lagi adanya masa depan di perusahaan tempat mereka bekerja, ya akhirnya ya moral mereka ya rendah, turun gitu kan. Jadi karena moral dari karyawannya sudah merendah, kemudian juga apa namanya kemudian juga misalnya apa moralnya rendah, ya kan? Ya akhirnya apa? Ya kredibilitas perusahaan itu ya sudah sama semakin berkurang gitu kan ya. Yang tadinya orang masih percaya produknya, tapi sekarang sudah tidak percaya gitu kan ya. Ya jadi susah gitu kan ya. Kemudian juga ya kredibilitas perusahaan pasti berkurang gitu kan. Berkurangnya misalnya dari mana? Dari dilihat dari misalnya apa? Dari angka misalnya apa? Angka ketidakpuasan konsumen terhadap perusahaan itu juga bisa jadikan apa sebagai indikatornya gitu ya. Jadi kredibilitasnya perusahaan berkurang. Kalau misalnya kredibilitas perusahaan berkurang, kenapa kok dia masih merekrut karyawan, kenapa kok dia masih manggil orang gitu kan untuk bekerja gitu. So apa yang salah gitu kan ya. Kemudian juga perputaran persediaan itu jadi stoknya
turun drastis gitu loh. Ya kan, turun drastis dalam artian ya udah nyaris tanpa ada sisa gitu kan ya. Kemudian juga kepercayaan kepada terhadap pemasok itu ya sudah mulai berkurang gitu kan ya. Gitu. Oke, sampai sini ada mau tanyakan mungkin? Anyone, any questions? Silakan. Silakan kalau ada mau tanyakan. Anyone? Kalau enggak kita lanjut. Lanjut Pak. Siap. Ya. Oke. Oke, next. Tadi ini udah ya. Kemudian juga beberapa yang lain juga. Nah, sini materi masih ada beberapa lagi indikator-indikator yang lain. Kalau misalkan perusahaan itu sudah di tahap akhir, apa namanya, perusahaannya tidak saat itu ketahuan pada saat di tahap akhir itu. Jadi misalnya dilihat juga daripada misalnya apa, cek kosong, adanya cek kosong, kemudian juga cek kosong sebenarnya apa? Sebenarnya ceknya tuh valid, benar banknya itu ditanyakan pada bank, benar ini banknya, bank ini ceknya misalnya bank mana, benar, tetapi sayangnya isinya nggak ada gitu kan ya, jadi cek bodong gitu loh. Kemudian juga meningkat marginnya itu, margin atau profit itu semakin lama ya, semakin kecil gitu ya. Kemudian juga ya, karena apa ya, karena volume penjualannya juga turun terus gitu loh. Kemudian juga apa namanya, modal kerjanya itu berkurang drastis ya. Kenapa? Karena misalnya dia Ini mau Pak Dewa. dipakai misalnya untuk apa? Dipakai misalnya untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, membiayai apa namanya, untuk gaji karyawan, juga misalnya apa, untuk membiayai apa tadi apa ya, misalnya menombok tadi beberapa ya poin-poin yang lain gitu loh. Bahkan juga parahnya itu adalah ya tidak tersedia dana untuk pembayaran gaji. Jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya dipakailah apa namanya, modal Gaji. kerjanya ini dipakai untuk Ya. membayar masalah apa tadi, membayar karyawan gitu kan ya. Nah seperti itu gitu. Minus mah. Oke, kita lanjut. Jadi oke, kemudian efektivitas manajemen juga pasti berkurang drastis sih. Karena apa? Karena ya pihak manajemen sendiri pun juga sudah tidak bisa menunjukkan kredibilitasnya. Kepercayaan karyawan terhadap manajemen juga sudah sangat berkurang gitu kan ya. Bahkan juga mungkin manajemen itu sudah, karyawan juga sudah tidak menaruh respect kepada kepada manajemen gitu kan ya. Oke. Oke, sini ada beberapa daftar indikator internal yang dapat muncul pada setiap daur kehidupan perusahaan. Ya, bisa jadi mungkin harta kekayaannya menurun gitu kan ya. Market share produk untuk produk yang tertentu itu, produk yang dijagokan itu menurun, kemudian juga biaya publikasi yang meningkat, walaupun juga sebenarnya sekarang ini sudah ada internet ya, sudah ada digital media yang bisa dijadikan sebagai alternatif untuk melakukan sebagai sarana promosi, itu bisa digunakan. Kemudian juga turnover rate-nya itu juga cukup tinggi, jadinya akhirnya apa ya, perusahaannya tidak ya produktivitasnya semakin berkurang gitu kan ya, gitu. Kemudian juga gaji dan tunjangan karyawan itu meningkat lebih cepat, peningkatannya itu lebih cepat dibandingkan peningkatan produktivitas dan labanya gitu loh. Ini kan mengenai produktivitas yang juga cukup viral ya. Ada beberapa yang mengatakan bahwa produktivitas karyawan di negara kita itu rendah gitu kan ya. Tapi ya kepakan itu gitu kan ya. Oke, kemudian juga peningkatan jenjang manajemen itu ya semakin lama semakin bertambah panjang gitu kan. Kemudian juga sayangnya juga adalah berpindahnya market share itu ke pesaing gitu loh. Yang tadi yang mungkin kita nomor 1 gitu ya, selalu bertengger di nomor 1 gitu dari tahun ke tahun. Tapi karena ada satu dan lain hal gitu ya, akhirnya apa, misalnya dia turun ke posisi 3, posisi ke-5, atau bahkan juga posisi yang paling buntu, misalnya paling bawah misalnya di posisi nomor 10, yang dia harus misalnya menjual aset-asetnya gitu kan ya.
Oke. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan mungkin dari teman-teman? Oke, di sini ada beberapa indikator kombinasi. Jadi yang dijadikan petunjuk tidak sehat perusahaan yang disebabkan oleh faktor eksternal dan juga faktor internal. Sebentar, saya minum dulu. Jadi sorry soalnya. Jadi ini indikator kombinasi. Jadi ini indikator kombinasi itu merupakan dari tanda-tanda yang dijadikan tidak sehat perusahaan yang disebabkan oleh kedua faktor, jadi faktor internal maupun juga faktor eksternal. Yang pertama adalah penerapan manajemen dengan prinsip perkecualian atau manajemen pengecualian yang merupakan teknik pengawasan yang memungkinkan. Jadi agak-agak kontradiksi ya mungkin ya. Jadi di sini apa namanya penerapan manajemen dengan prinsip pengecualian. Jadi merupakan salah satu teknik teknik pengawasan yang memungkinkan. Hanya karena penimpangan kecil antara yang direncanakan dan kinerja aktual yang mendapatkan perhatian dari wirausaha. Oke, yang kedua, delegasi tanpa pengendalian. Nah, ini kalau dalam prinsip manajemen ini kan salah nih kan. Jadi delegasi itu ya harus dikendalikan, harus diawasi gitu kan. Dan juga dia harus bisa memberikan feedback alias mungkin laporan gitu kan ya. Kemudian juga jenjang organisasi itu jenjang organisasi secara vertikal itu ya semakin lama semakin melebar gitu loh. Atau sorry, bukan apa semakin tinggi. Jadi ya semakin tinggi bukan kalau melebar berarti kan dia flat. Tapi dia semakin lama semakin tinggi gitu. Misalnya dari satu karyawan, dari senior staff kalau dia mau ketemu dengan senior manager atau mungkin ketemu dengan misalnya asisten direkturnya, ya harus melewati jenjang yang panjang ke sana ke sini ya lama-lama ya dia kerja dia hanya sekedar mau say hi atau sekedar apa atau dia hanya ya ingin memberikan hanya sekedar ya memberikan sesuatu gitu kan tapi akhirnya kok dipersulit gitu kan ya. Kemudian juga karyawan dengan lebih dari satu pemimpin. Nah ini ya, gue report nanti sama siapa ya gitu kan kayaknya semua orang kok jadi kayak bosi gitu atau mungkin semua kok jadi semua jadi orang-orang itu yang jadi atasan saya ini ada si A, si B, si C. Ini saya mau lapor, saya kemana lapornya gitu kan? Nah seperti itu. Kemudian juga karyawan dengan lebih dari satu pemimpin. Ya jadi misalkan gini kalau katakanlah ada sorry karyawan dengan lebih dari ini udah jelas ya karena satu pemimpin. Kemudian juga putusnya rantai komando. Putusnya rantai komando itu jadi nggak jelas gitu loh. Ini kalau saya mau lapor ke siapa? Kalau saya mau memberikan report ini mengenai progres pekerjaan per minggunya saya kasih ke siapa? Itu kan itu harus jelas gitu loh. Ya kalau misalnya nanti kemana sudah nggak ada putus ya lupakan gitu kan mendingan. Kemudian gaya kepemimpinan yang bermewah megah oleh para senior dan juga oleh para manajer. Ini yang sempat yang menjadi heboh juga di Amerika. Jadi pada saat itu para eksekutif perusahaan General Motors itu mereka tuh menggunakan pesawat pesawat pribadi ya yang kecil misalnya yang hanya beberapa kapasitas tempat duduk dan dan mereka ini para direksi yang tadi mau datang misalnya datang ke tempat tertentu, datang ke Washington gitu ya, untuk bisa meminta persetujuan untuk memberikan kucuran dana dari pemerintah kepada misalnya pada GM Motors waktu itu ya kan terlihat gitu loh di mana letak keadilan dalam artian dalam artian bahwa ini kok si bos ini kok gaya hidupnya kok bermewah-mewahan gitu loh ya kan misalnya dilihat dari sepatunya terlihat misalnya dari gaya berpakaiannya kok semuanya agak-agak paralel tapi kalau ngomong misalnya dia nyakitin gitu kan itu sayang banget gitu. Oke, kemudian juga memasarkan produk yang salah. Sorry, ini ada yang mau masuk sebentar.
Oke, next. Memasarkan produk yang salah, itu sayang banget itu kan. Kok bisa memasarkan produk yang salah gitu kan. Ini berarti beda dengan poin yang di bawah, dia memasarkan kepada pangsa pasar yang salah. Ya kan? Kalau tadi yang pertama, itu memasarkan produk yang salah, yang kesalahan terletak pada tim marketingnya, tim marketernya. Kenapa? Ya jelas-jelas ini masalah produk itu tidak laku, kenapa masih tetap dibeli, kenapa masih tetap dipesan gitu kan. Jadi ada kesalahan perhitungan di situ gitu loh. Nah, yang berbeda dengan misalnya kan kalau produknya udah benar gitu kan ya, tetapi sayangnya apa namanya, kok milih pangsa pasarnya berbeda, kok milih pangsa pasarnya kok yang seperti yang ini gitu, kenapa gitu kan ya. Jadi bisa jadi mungkin misalnya kesalahan analisa gitu kan, kesalahan melihat kondisi di lapangan bagaimana gitu kan, seperti itu gitu loh. Sorry. Nah, kemudian juga kesalahan pemilihan jalur distribusi. Ya bayangkan kalau misalkan kalian sebagai salah produk kalian ingin meningkatkan market share kalian, ya pasti menggunakan pasti kalian membutuhkan asistensi dalam hal misalnya staff atau mungkin yang lainnya gitu kan, gitu loh. Kesalahan pemilihan saluran distribusi ini ya tadi misalnya kita berharap bahwa kita bisa mengirimkan produknya sampai ke Vietnam, sampai ke tempat lain, tapi sayangnya ya karena faktor kesalahan distribusi ini jadi ditunda gitu kan ya, karena kita salah milih distribusi yang tadi seharusnya kita berharap ya kita bisa berharap lebih dari dalam artian kita bisa berhemat, bisa mendapatkan uang lebih, tapi ternyata kok nggak bisa gitu kan. Kemudian juga sistem informasi keuangan yang tidak tanggap, kemudian juga kehilangan keunggulan bersaing itu. Ini yang jadi competitive advantage itu udah nggak ada. Jadi ya semuanya standar semua dia. Kalau dibandingkan misalnya dengan kompetitor kok sama, kok produknya sama kurang lebih gitu. Apa yang membedakan gitu kan? Ya mungkin misalkan kalau kan sebagai market leader atau sebagai pemimpin pasar, ya sebaiknya kalau kalian selama mau membuat produknya yang berbeda dari yang sebelumnya, ya kalian sebaiknya menggunakan brand yang baru. Brand baru itu yang ditargetkan kepada segmen lainnya, mungkin segmen yang jadi di bawah gitu, atau segmen tertentu gitu kan, gitu. Perubahan teknologi ya pasti ada pengaruhnya. Kemudian juga kurang pahamnya terhadap kebutuhan konsumen, ya itu pasti juga gitu kan. Jadi misalnya karena kita mungkin kurang peka, kita tidak bisa secara jeli melihat adanya peluang di luar sana gitu. Apabila kita tuh ingin misalnya kita tuh ingin melakukan perubahan gitu loh kan, seperti itu gitu loh. Oke, next. Ada yang tanyakan sampai sini mungkin teman-teman? Yang indikator kombinasi, Pak. Yang mana tuh? Ini memasarkan pada pangsa pasar yang salah itu artinya apa, Pak? Maksudnya, Pak? Oke, misalkan gini loh. Misalkan saya sebagai prinsipalnya Rolls Royce gitu ya. Rolls Royce itu kan itu udah jelaskan sebagai produk yang high end, high class gitu kan, ya hanya orang-orang tertentu saja, misalnya para sultan yang bisa membelinya. Tetapi saya datang itu ke pasar yang salah. Misalnya saya datang katakan saya datang ke negara-negara Afrika. Ternyata di situ kok yang tadi yang kita berasumsi bahwa mereka itu punya duit, ternyata kok salah gitu loh. Jadi mungkin hanya satu atau dua orang saja yang punya duit, tapi punya duit itu berbeda banget. Jadi ada jurangnya antara yang si kaya dan miskin itu gapnya gede banget gitu. Jadi yang kaya kelihatan kaya banget sampai miskin banget gitu loh. Jadi saya salah datang ke pasar yang berbeda. Misalkan kalau saya salah datang untuk menjual Rolls Royce, itu saya datang ke Singapura. Itu kan ya rata-rata kan semuanya orangnya kaya. Atau saya datang menjual Rolls Royce itu ke Brunei Darussalam, itu kan berbeda gitu loh.
Karena apa? Karena sana ya semuanya ya sultan gitu kan, semuanya ya punya duit gitu, dan duitnya itu tebel-tebel semua gitu kan. Berbeda kalau misalkan sorry to say, kalau tadi saya bisa datangnya ke negara-negara Afrika yang misalnya yang buat buat makan pun juga mereka masih mikir, gue dapat duit dari mana, atau mungkin saya mesti ngerampok toko yang mana gitu kan gitu loh. Seperti itu loh, Rafli. Jelas ya? Jadi misalkan gampangnya gini, kalau misalkan saya sebagai prinsipalnya apa? Saya sebagai prinsipal susu Elmen, tahu kan susu Elmen? Susu Ya tahu khusus Pak. laki-laki kan yang susu yang untuk yang berotot yang six pack. Tapi saya jual Ya. itu kepada siapa? Saya jual kepada kakek nenek, kepada kakek gitu loh. Ya salah gitu kan. Nggak masuk Pak. Nggak masuk. Produknya benar, Iya. saya benar produk, tapi tujuannya salah. Walaupun sama-sama cowok, tapi sayangnya usianya nggak masuk gitu loh. Beda misalkan saya jual sebagai prinsipal susu Elmen, saya jual ke Rafli, dapat gitu kan ya. Nah seperti itu gitu loh. Oke, ini kita lanjut ke sesi kedua nanti ya. Kita break dulu sekitar 10 menit, balik lagi nanti sekitar jam 2 gitu teman-teman ya. Oke. Oke, Oke, baik Pak. I'll see you around and don't go too far. Oke, direkam ya. Oke, it's recording now. Oke, tadi terkait dengan pertanyaan siapa dari Rafli ya. Pak, gimana kalau misalkan apa tadi untuk yang produknya benar, maksudnya gini, memasarkan kepada pangsa pasar yang salah. Jadi contohnya misalkan tadi, misalnya kayak Roy Royce itu yang dijual ke negara Afrika, gitu. Karena apa? Karena situ kan tidak ada pembelinya. Dan tadinya kita berpikir situ ada apa namanya, ada pembeli, ternyata tidak ada pembelinya. Ya kan berbeda kalau misalkan kalau kita menjual Roy Royce itu misalnya kan ke Brunei Darussalam yang which is ya emang target pasar ada di situ gitu kan ya. Oke, kemudian juga misalkan kalau kita menjual misalnya Roy Royce itu misalnya ke pasar Indonesia masih masuk akal karena juga ada beberapa masih bisa masuk ke situ karena kan kalau di Indonesia itu kan kendaraan itu dianggap sebagai sebagai simbol kemakmuran gitu ya. Paling misalkan kalau menggunakan beberapa brand-brand tertentu, misalnya menggunakan brand Roy Royce, kemudian brand apa Mercedes-Benz, brand misalnya BMW gitu ya, yang akan dianggap sebagai orang kaya gitu kan ya. Oke, kemudian juga kehilangan keunggulan bersaing. Jadi competitive advantage itu udah hilang. Jadi ya karena apa? Karena misalnya ternyata dari perusahaan-perusahaan pesaing juga sudah bisa melakukan hal yang sama gitu. Perusahaan-perusahaan pesaing juga sudah bisa dibilang mencontek kelebihan kita gitu. Dan itu berarti kalau begitu ya perusahaan harus bisa mencari apa nih keunggulan kompetitif kita, apa keunggulan bersaing kita yang lainnya gitu loh. Dan kemudian juga mengenai perubahan teknologi ya terkait mengenai perubahan teknologi dengan apa dengan adanya misalnya disrupsi teknologi itu kan jadi perusahaan tuh harus bisa berkembang, perusahaan tuh harus bisa beradaptasi gitu loh. Gampangnya gini misalkan di antara teman-teman ada nggak sih yang hari ini pagi ini baca koran gitu loh. Saya rasa pasti jawabannya hampir 100% mengatakan tidak gitu kan ya. Atau saya nanya lagi, ada nggak sih Pak, paling nggak dalam 2 atau 3 hari terakhir ini ada yang baca majalah gitu? Saya yakin juga pasti jawabannya mendekati hampir semuanya mengatakan tidak gitu loh. Berarti sini apa? Berarti kan sudah ada perubahan teknologi bahwa generasi sekarang itu sudah tidak membaca sudah tidak mengakses media tradisional, media cetak tradisional, ya kan seperti misalnya apa koran, majalah, tabloid gitu, apalagi boro-boro tabloid gitu kan ya. Ya kan pangsa pasar korannya turun, pangsa pasar majalah turun, gimana pangsa pasar tabloid gitu kan ya. Ya pastinya ya semuanya akan beralih kepada mayoritas itu kan generasi milenial itu menggunakan atau mengakses misalnya apa media digital, misalnya misalnya seperti kompas.com, detik.com gitu kan ya, untuk misalnya untuk mencari berita atau mengakses berita atau bahkan juga beberapa media-media lain, bahkan juga mungkin referensi misalkan kepada misalnya media sosial gitu kan, misalnya seperti mungkin Twitter atau Facebook gitu kan. Oke, kemudian juga kurang pahaman terhadap kebutuhan konsumen. Ini sayang banget gitu kan ya. Misalkan apalagi kalau misalnya perusahaan itu dia punya tim yang kuat,
sayang banget kalau misalkan perusahaannya tidak bisa atau kurang bisa memahami kebutuhan konsumen. Kita bicara mengenai kebutuhan ya, bukan keinginan, kebutuhan konsumen gitu loh. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh konsumen saat ini gitu loh. Jadi di masa pandemi ini kira-kira kebutuhannya apa kan? Pastinya kan kalau konsumen misalnya tetap misalnya membutuhkan apa? Misalnya membutuhkan makan walaupun misalnya daya belinya tuh menurun drastis gitu kan. Nah, itu kan yang harus bisa dilihat oleh konsumen apa ini kira-kira gitu loh. Ya kan ya kemudian juga kira-kira apakah konsumen masih tetap mau mengakses media cetak tradisional misalnya seperti koran ya, koran yang kita beli misalnya di kalau mungkin kalian masih ingat dulu ada tukang koran yang yang jualan di lampu merah gitu. Kira-kira kalau sekarang masih ada tukang koran, masih ada nggak tukang koran yang jualan di lampu merah? Ya mungkin masih ada gitu, walaupun sebenarnya jumlahnya nggak banyak dan nyaris mungkin nggak ada yang mau beli gitu loh. Ngapain saya harus beli ngapain saya harus mengeluarkan uang 3.000 4.000 untuk bisa misalnya mengakses berita hari ini. Hari ini saya bisa mengecek berita misalnya dari mana, dari dari detikcom atau mungkin dari kompas.com gitu kan ya. Yang misalnya yang sudah up to date, bahkan juga mungkin di sosial media untuk berita-berita tertentu mungkin bahkan juga bisa bilang lebih up to date gitu loh. Nah, jadi ini merupakan indikator kombinasi yang baik dari faktor internal maupun juga dari faktor eksternal gitu kan ya. Gitu loh. Nah, ini kita sebagai pihak manajemen yang harus bisa aware gitu loh. Bahwa kondisi di luar sana sudah berubah dan perubahannya sangat cepat gitu kan ya. Apalagi didukung dengan adanya perkembangan teknologi gitu kan ya. Seperti itu, apalagi adanya perkembangan teknologi gitu kan ya, berarti ada disrupsi teknologi, kemudian juga generasi milenial yang sudah semakin bertumbuh, sudah semakin banyak dan masuk ke pasar kerja dan mereka semakin dewasa dan mempunyai anak gitu kan ya. Dan ya berarti ini karena disrupsi milenial dan yang terakhir ini adalah disrupsi pandemi ya, sejak dari tahun 2020 kan ya kita kan terkena pandemi yang which is itu sangat merubah peta bisnis landscape di negara kita kan, bisnis peta bisnis kita gitu kan. Yang tadinya mungkin kalian yang ya gampangnya kalau kayak kita aja deh, gampangnya pada saat ya awalnya kita masih kuliah seperti biasa, kuliah tatap muka, tiba-tiba ya harus diliburkan dan harus kuliah online gitu kan. Walaupun misalnya sekarang sudah ada kegiatan tatap muka, tapi kan masih sangat dibatasi gitu kan. Ya. Itu berarti kan ada new normal gitu loh, ada kehidupan yang baru gitu loh. Nah seperti itu kita harus bisa mengikuti gitu kan ya. Mungkin kalau kalian pernah ngalamin kalau misalnya kemana-mana kalian masuk mall ya harus scan barcode Peduli Lindungi gitu kan. Kemudian pada saat keluar juga harus scan logout ya, untuk untuk keluar. Nah kan seperti jadi itu ada perubahannya lagi gitu loh. Nah seperti itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan mungkin dari teman-teman. Silakan kalau ada yang mau tanyakan, monggo. Ya tadi terkait apa untuk yang beberapa indikator-indikatornya tadi. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Kalau enggak, kita langsung lanjut aja. Oke, sebentar. Kita masuk kepada penyihatan strategik ya. Apa itu penyihatan strategik? Oke, kita lihat. Jadi penyihatan strategik itu dibutuhkan ketika Ketika terjadi kesalahan-kesalahan strategis. Contohnya misalnya yang berkaitan dengan usaha penyihatan terhadap perusahaan yang sakit ini yang disebabkan oleh ketidaksanggupan perusahaan memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk yang sekarang. Jadi sesuai dengan komponen pokok yang sudah ditetapkan. Jadi perusahaan itu nggak bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang ada saat ini gitu loh. Lalu yang kedua, penyiasatan strategis itu dibutuhkan jika manajemen membuat kesalahan strategis yang mengakibatkan perusahaan itu berada di luar visi dan misi yang sudah ditetapkan sebelumnya, gitu kan ya. Jadi mereka keluar dari pakemnya gitu loh. Lalu yang ketiga, pernyataan strategis ini dibutuhkan ketika perusahaan dinilai memiliki kecenderungan kehilangan posisi strategis di pasar.
Ya kan, sekalipun perusahaan berhasil secara rata-rata atau bahkan mungkin lebih secara operasional. Jadi ada indikasinya bahwa ini perusahaan sudah mulai kehilangan posisi strategis di pasar ya, mungkin ya karena pesaing atau mungkin juga karena perubahan bisnis landscape-nya. Tadi kan misalnya seperti kayak industri media cetak saat ini kan sekarang sebenarnya kan sudah bisa bilang redup gitu kan. Ya siapa sih sekarang yang masih mau baca koran gitu kan ya. Kalau saya coba bandingin misalnya koran Kompas gitu ya. Kalau saya baca mungkin 5 tahun yang lalu itu, kalau saya baca koran Kompas Sabtu itu enak gitu loh, tebel gitu kan, maksudnya sampai 32 halaman. Kalau sekarang koran Kompas itu hanya sampai 16 halaman gitu. Berarti kan situ sudah ada penyederhanaan berita gitu loh. Banyak sekali rubrik-rubrik yang akhirnya disederhanakan gitu kan ya. Ya tadi misalnya dengan kalau saya tuh favorit saya ada tulisan seorang career coach, seorang motivator di kolom Kompas di hari Sabtu, sekarang sudah nggak ada lagi gitu kan ya. Ya berarti ini perusahaan tuh harus bisa melakukan perubahan dari dalam dirinya mereka supaya mereka tetap bisa mengikuti perubahan zaman gitu loh. Nah, seperti itu. Oke. Oke, kalau kita bicara mengenai penyihatan operasional itu berusaha melakukan perubahan operasi perusahaan, tetapi hampir sama sekali tidak bersentuhan dengan usaha merubah strategi bisnis. Jadi ini melakukan perubahan pada operasional perusahaan yang sifatnya sifat operasional gitu ya. Untuk keperluan ini ya, untuk keperluan terjadinya arah perputaran perusahaan biasanya menggunakan beberapa poin ini ya. Jadi manajemen itu berusaha untuk meningkatkan penghasilan yang diperoleh dengan berbagai cara gitu. Misalnya ya intinya misalnya ya adanya diskon, kemudian adanya promosi, misalnya purchase with purchase, buy one get one gitu kan. Kemudian juga memperbaiki pelayanan kepada konsumen, misalnya tadi yang mungkin nggak ada layanan customer service 24 jam, sekarang misalnya ada layanan customer service 24 jam gitu kan. Kemudian juga misalnya yang tadinya mungkin misalnya cabangnya itu hanya buka misalnya untuk jam-jam tertentu saja, misalnya dari jam 10 sampai jam 10 sampai dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam misalnya gitu. Tapi mungkin di beberapa tempat mereka sudah membuka misalnya restoran itu 24 jam gitu ya. Nah, jadi bisa seperti itu gitu loh. Atau mungkin mereka misalnya memberikan diskon khusus misalnya untuk ya misalnya untuk menu-menu tertentu gitu kan ya. Nah, itu seperti itu gitu loh. Itu berarti manajemen yang berarti penyiasatan dilakukan pada bagian operasional tetapi tidak merubah strategi bisnisnya gitu loh. Kemudian juga pihak manajemen melakukan pemotongan biaya. Jadi ada biaya-biaya yang dipotong, misalnya biaya administrasi, kemudian yang biaya marketingnya, kemudian juga ada anggaran untuk penelitian dan pengembangan yang dipotong. Tapi memang sayang banget kalau misalnya sampai kepada pemotongan biaya promosi ataupun biaya penelitian dan pengembangannya gitu loh. Kemudian juga pemilihan strateginya ini tepat dilaksanakan oleh perusahaan yang beroperasi dalam industri yang sudah dewasa yang hampir tidak menyediakan peluang pangsa pasar. Jadi strategi ini biasanya dipilih oleh perusahaan yang memiliki fleksibilitas yang cukup dan juga anggaran operasional yang cukup besar, sehingga membuka peluang adanya pengurangan yang cukup signifikan. Jadi pengurangan biaya yang cukup signifikan gitu loh. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, kemudian juga untuk proses penyihatan. Jadi ada langkah-langkah proses penyihatan perusahaan. Jadi pertama adalah mengembalikan situasi yang sepertinya sifatnya serba tidak teratur, berantakan ke dalam bentuk yang lebih teratur gitu kan. Yang kedua, memberikan juga penilaian secara menyeluruh mengenai untuk mengenai penarikan penghasilan itu dari piutang dagang, yang misalnya tadi kita memberikan utang, kita coba tarik uangnya gitu kan. Ya mungkin itu misalnya untuk jangka waktu pendek gitu kan, yang tadinya mungkin misalnya tadi kita sebagai perusahaan kontraktor ya kita coba tagihkan kita coba tagihkan semua dana-dananya yang tagihan masih ada di perusahaan lain, mungkin yang masih ada masih ada tersendat ya kita coba misalnya lakukan
scheduling untuk pembayarannya atau restrukturisasi pembayarannya seperti apa. Jadi intinya adalah kita bisa mendapatkan uang kita kembali gitu kan ya. Lalu yang ketiga, harus juga dipikirkan kemungkinan untuk bisa mencari sumber-sumber tambahan penghasilan yang baru. Jadi sumber-sumbernya dari mana lagi nih gitu kan. Ya misalkan kalau tadi misalnya kayak restoran, misalnya dari apa ya dari take away dari makan di tempat sudah oke, sudah ada. Kemudian untuk take away, kemudian untuk yang apa misalnya kerjasama dengan misalnya dengan apa aplikasi online, ojek online sudah. Kita mesti mikirin dari mana lagi nih penghasilan yang baru gitu kan. Ya misalkan apakah mungkin kita misalnya let's say katakanlah mungkin kita ya kita ngasong keluar gitu kan, atau kita mungkin apa kita bawa produknya keluar, atau kita misalnya datang misalnya ke pesta atau datang misalnya ke arisan-arisan kita menawarkan, bisa jadi mungkin seperti itu gitu loh. Atau mungkin yang tadinya mereka apa namanya yang tadi yang mau ada pesta ulang tahun tapi mereka bingung gimana lokasi di mana, udah bisa kita undang misalnya udah ulang tahunnya di tempat kita aja, di restoran kita. Atau mungkin ibu-ibu yang arisan yang tadi yang mau arisan bingung di mana, udah coba arisannya di tempat kita aja, di restoran kita. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi tetap sebenarnya tetap makan di tempat, tetapi mungkin kita memberikan beberapa memberikan layanan-layanan barunya gitu ya. Misalnya ya misalnya kalau makan misalnya untuk arisan misalnya minimum pemesanan sekian rupiah. Misalnya kalau untuk ulang tahun kita tentukan misalnya minimum misalnya ada berapa orang, minimum mungkin 10 orang atau mungkin minimum 10 sampai 15 orang, let's say kita akan kemudian juga ada nominal tertentunya kan seperti itu. Oke, kalau mau ditanyakan silakan gitu ya. Oke, ini kalian bisa baca sendiri tahapan-tahapan proses penyihatannya mulai dari waktu 1 sampai 3 bulan bahkan sampai pada 2 tahun. Coba kita lihat sekilas saja. Jadi manajemen itu melakukan proses secara menyeluruh yang biasanya membutuhkan waktu ya range itu bervariasi dari 1 sampai 3 bulan. Membuat rencana penyihatan. Jadi dari kita melakukan overall evaluation-nya butuh waktu 3 bulan, kemudian melakukan rencana penyihatannya itu butuh waktu 1 sampai 6 bulan. Ya kan, manajemen mengimplementasikan rencana penyihatan yang sudah dibuat. Let's say mungkin butuh waktu ya antara 6 sampai 12 bulan gitu, berarti sekitar setahun. Manajemen membuat langkah stabilisasi perusahaan yang biasanya membutuhkan waktu 6 sampai 12 bulan gitu kan, penyiapan ke arah pertumbuhan bisnis ya misalnya let's say membutuhkan waktu antara 1 sampai 2 tahun gitu ya. Oke, ini kalian bisa baca sendiri. Oke, sekarang kita lihat strategi divestasi. Tadi kan udah jelaskan bahwa divestasi itu biasanya penarikan atau penjualan sumber-sumber dana ataupun barangnya gitu kan. Nah, kalau strateginya ini adalah pertama dia melakukan strategi keluar dari pasar. Ya udah keluar aja di sana, ya udah kita tidak menggarap pasar yang bersangkutan lagi. Hal ini terjadi karena apa? Karena atau pada saat perusahaan itu sudah gagal berkembang dan juga tidak adanya prospek yang menjanjikan gitu loh. Jadi owner perusahaan bersama manajemen itu ya udah sama-sama bersepakat ya langsung memutuskan untuk oke, kita tinggalkan pasar ini, kita beralih ke pasar yang lain gitu kan ya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, alasan perusahaan melakukan divestasi yaitu determinan pokok yang paling sering memaksa manajemen memilih menutup operasi unit usaha strategis dan keluar dari pasar itu adalah karena apa? Karena buruknya kinerja perusahaan, khususnya adalah mencapai sasaran laba atau ROI (Return on Investment) gitu loh. Gitu. Oke, di sini ada pilihan 3 macam pilihan untuk strategi divestasi. Pertama adalah penjualan secara menyeluruh, jadi outright sell. Jadi semua saham-sahamnya dijual, semua aset-asetnya dijual. Lalu yang kedua, merubah unit usaha yang merupakan anak perusahaan itu menjadi satu entitas perusahaan yang baru yang sifatnya independen, bebas dari perusahaan induk gitu loh.
ya kan, jadi dilepas aja gitu. Jadi oke, spin off. Jadi misalnya seperti kayak ada apa, Garuda dulu tuh punya unit usaha itu adalah Garuda Maintenance Facility, kemudian di spin off, jadi apa, dipecah. Jadi ada PT Garuda Indonesia, kemudian ada PT Garuda Maintenance Facility yang berdiri sendiri. Jadi misalkan kalau Garuda itu mau apa, mau maintain pesawatnya, tetap berarti dia harus bayar gitu loh. Ya kayak ya udah kayak transaksi antar perusahaan aja kan, B2B gitu loh. Kalau kayak dulu kan ya GMF sih sebagai unit bisnisnya dia. Ya berarti kan tinggal taruh pesawatnya udah selesai gitu kan. Tapi kalau sekarang kan berbeda, saat ini berbeda gitu loh. Jadi yang tadinya cuma sekedar ya sih, ya soalnya kayak tinggal naruh pesawat, nunggu selesai. Sekarang kan dia harus ada kontraknya, ya harus ada apa ya, perjanjiannya, kemudian juga harus ada apa, bisnis ke bisnisnya gitu kan, ada B2B-nya, atau ya prosesnya kan proses B2B gitu kan ya, prosesnya antar perusahaan gitu kan, gitu. Atau yang terakhir tadi yang ya udah berarti ya ditutup aja, dilikuidasi gitu kan, ya udah berarti di stop perusahaannya gitu loh, operasionalnya dilikuidasi gitu kan, gitu. Oke, kemudian ada beberapa halangan keluar dari pasar. Ya, seperti pertama adalah kayak keengganan dari perusahaan, terutama dalam hal ini dari pihak manajemen untuk mengakui bahwa sebenarnya mereka sudah gagal gitu loh. Ya kan, mereka sudah gagal untuk mengelola perusahaan. Lalu yang kedua ya pastinya ada berkurangnya kebanggaan dari pihak manajerial. Jadi ya kalau misalkan kalau misalnya katakan perusahaan saya dijual atau perusahaan ini di spin off gitu, atau perusahaan ini apa diambil alih oleh perusahaan lain, ownernya berbeda, ya pastinya ya kebanggaan mereka sebagai pihak tim manajemen ya pasti akan berkurang atau bahkan hilang gitu kan. Lalu yang ketiga, ketidaknyamanan emosional karena harus berpisah dengan perusahaan yang sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Ya katakan misalnya ya anggota direksi atau mungkin senior manager yang sudah apa yang meniti karirnya dari bawah, dari junior staff sampai kepada posisi yang saat ini, ya kan. Ya jadi kan ada merasa ada emotional bondingnya gitu dengan apa dengan perusahaan ya, dari kecil gue di sini, misalnya dari ini adalah perusahaan yang membesarkan saya gitu sampai kepada posisi saya saat ini gitu kan ya. Ya pasti ya ada rasa emosional ya kan, merasa kayak aduh jangan dijual, jangan dilepas ke orang lain kan, seperti itu gitu loh. Oke, kemudian juga yang keempat itu adalah kekhawatiran apabila kalau perusahaan ini dijual ke pihak lain, dijual kepada perusahaan lain, dicarikan masalah dijual kepada mendapatkan owner baru gitu kan ya. Kemudian dari ownernya itu merombak posisi struktur organisasi terutama untuk bagian direksinya. Ya pasti ada kekhawatiran dong, ada kekhawatiran dari pihak manajemen itu bahwa kalau mereka tuh ketahuan sebenarnya mereka tuh gagal, ya kalau cuma sekedar ketahuan gagal, tapi kalau sudah di manage atau dikelola oleh pihak lain dan ternyata perusahaannya berhasil, ya itu kan berarti ketahuan siapa sih yang gagalnya, siapa sih tim yang sudah sukses bisa mengembalikan perusahaan ini kepada posisi yang lebih baik lagi kan, seperti itu gitu loh. Gitu. Oke, ini semua bahan-bahannya sudah selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman semuanya? Silakan kalau mau ditanyakan, monggo. Dari Siti, ada mungkin yang mau ditanyakan, Siti Salwa, atau mungkin dari Rizky, dari Esti mungkin. Silakan kalau mau ditanyakan. Dari Dila. Belum, Pak. Oke. Kalau nggak ditanyakan, berarti sampai di sini ini semuanya sudah lengkap. Nanti untuk rekaman pembelajaran ini akan saya upload ke YouTube, mungkin paling lambat itu besok sih ya, paling besok siang deh. Sudah bisa dilihat gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau memang nggak ada kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri sampai di sini dulu aja gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan. Nanti minggu depan saya belum tahu apakah kita tetap seperti ini atau mungkin saya upload bahan-bahannya
di YouTube seperti biasa gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi semuanya teman-teman, tetap jaga kesehatan, tetap dijaga ya prokesnya, dan juga terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.